Ya, jadwal keberangkatan juga sudah dirilis oleh PSSI. Begitupun daftar pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaannya pemirsa, seberapa besar peluang skuad Garuda untuk bisa lolos dalam putaran keempat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Bung Opan Lamara, pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Opan. Selamat malam Fen, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Selain Bung Opan, ini ya, biar makin meriah, kita juga hadirkan ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bu Akmal. Selamat malam, Fen. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke. Karena beliau yang membicarakan salam sepak bola, kita buka dulu, Bung Akmal. Bung Akmal, ini kalau kita lihat PSSI sudah merilis 28 daftar pemain yang akan bermain dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kalau Anda melihat, ini nama-namanya cukup mengejutkan. Ada nama populer yang tidak masuk dalam daftar pemain. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini menarik ya, karena setiap pelatih punya filosofi tersendiri. Yang menarik dari pilihan Kluivert, ada beberapa pemain yang biasanya langganan Coach Sintayong tidak dibawa oleh Patrick Kluivert, sementara yang diabaikan Sintayong sekarang dibawa oleh Kluivert. Sebagai contoh misalnya Mark Klok, kemudian juga Stefano Lillipali, akhirnya kembali bersama tim nasional. Yang langganan tidak dipanggil Pratama Ahran, Asnawi Mangku Alam. Kemudian ya termasuk Marcelino, salah satu bintang yang mengantarkan kita menang untuk pertama kalinya melawan Arab Saudi dengan 2 golnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yang mengejutkan juga Mads Hilgers, pemain nasional kita dengan harga termahal tidak disertakan. Entah ada masalah teknis atau masalah non teknis, tapi saya sedikit mengindikasikan kelihatannya ada masalah non teknis gitu kan, yang kemudian membuat Mads Hilgers tidak dipanggil, sama halnya Elkan Bagot juga sudah tidak dilirik oleh tim nasional Indonesia. Jadi 28 pemain yang dipilih saat ini termasuk Andrian Wibowo kan, yang kemarin debut bersama timnas melawan Lebanon tidak disertakan karena mungkin tidak termasuk dalam, kalau dulu kan SNS, Standar Nasional Sintayong, sekarang NSK, Standar Nasional Kluivert. Jadi Kluivert punya standar tersendiri yang berbeda dengan Sintayong, yang menurut saya ya mereka masing-masing pelatih kan punya style of play atau gaya bermain, filosofi bermain masing-masing. Jadi kita hormati pilihan yang sudah diambil karena ini hak prerogatif seorang pelatih punya kriteria sendiri. Tinggal kita berharap apakah kemudian hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi kita semua, karena harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan tadinya saya termasuk orang yang menyayangkan tidak dipanggilnya Marcelino gitu. Karena menurut saya bagaimanapun dia adalah kartu as kita, setidaknya kalau dibawa yang nakutin Arab lah sedikit ya. Ada Marcelino yang cetak 2 gol yang mencetak sejarah secara psikologis. Tapi pilihan itu juga harus kita hormati karena mungkin Kluivert berpegang teguh kepada filosofinya hanya memanggil pemain yang memiliki jam terbang di klubnya. Kebetulan di Trensin, klub barunya juga Marcelino belum main. Di Oxford juga tidak banyak menit bermain. Bahkan di Dens waktu dia bermain di Belgia juga tidak banyak menit bermain. Mungkin standar fisiknya termasuk diantaranya adalah psikologi memahami atmosfer kompetisinya, kondisinya sedang menurun sehingga tidak dipanggil. Tapi publik pasti akan mengatakan gini, ini bakal seperti buah simalakama gitu kan. Tidak dipanggil kemudian gagal pasti akan menjadi masalah, akan jadi perbincangan. Tapi kalaupun lolos, ya mungkin akan hilang cerita-cerita tentang si anak hilang Marcelino Ferdinand. Kalau Bung Opan bagaimana? Ya, yang pertama yang tidak kalah menariknya adalah komentar dari Akmal. Selalu ada kontradiktif antara STY dan juga Patrick Kluivert ya. Selalu berbau-bau itu. Nah, kalau menurut saya begini, bahwa Patrick Kluivert tentu memilih sebuah tim yang dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pembatasan dari jumlah pemain yang harus dia bawa ke Arab kali ini dibatasi maksimal 28. Akhirnya hanya 28 pemain kan, itu yang pertama. Yang kedua, pilihan yang kedua bagi Patrick Kluivert secara psikologi dan juga secara secara kesiapan tim adalah bagaimana 28 pemain yang akan diboyongnya ke Arab ini adalah pemain-pemain yang membuatnya sangat yakin, sangat optimis menghadapi hanya 2 pertandingan. Nah, publik harus bisa membedakan sebetulnya bahwa dari ronde ketiga yang telah kita lalui, ronde ketiga itu ada begitu banyak pertandingan yang jika pemain yang bersangkutan salah dalam melakukan permainannya di satu pertandingan, ada kesempatan di pertandingan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.
Nah, di ronde keempat ini harus kita ingat kita hanya menyisakan 2 pertandingan yang sangat krusial, yang sangat penting, di mana kedua-duanya menjadi partai hidup mati bagi kita. Tentu jika saya menjadi Patrick Kluivert, maka 28 pemain yang saya pilih adalah pemain yang tidak hanya dari sisi kualitas terbukti dari laga-laga yang telah dilalui, termasuk saat laga uji coba menghadapi Taiwan dan juga Libanon, tapi juga 28 pemain yang saya bawa ke Arab Saudi adalah 28 pemain yang juga bisa saya yakin menghadapi 2 tim yang maha berat di ronde keempat, yakni Arab Saudi dan juga Irak. Nah, kalau kita berbicara dari segala sisi, dari segala sudut tentang 2 lawan kita di Arab Saudi, mereka unggul segala-galanya dari kita. Dari sisi peringkat di FIFA, dari sisi materi pemain, dari sisi jam terbang, dari sisi kekompakan mereka Arab Saudi, itu sebagian besar pemainnya itu sudah bermain bersama lebih dari 10 tahun. Ya, dari zaman mereka junior. Nah, hal lainnya adalah bahwa tidak boleh pemain yang akan diturunkan nanti itu melakukan kesalahan sekecil apapun. Ini pilihan sulit sebenarnya. Jadi dia harus yakin bahwa jika ini yang saya turunkan sebagai starting 11, maka starting 11 ini tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena kesalahan sekecil apapun, terutama di lini belakang, itu tentu bisa menjadi sesuatu hasil yang sangat kita takutkan. Apalagi kita menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri. Irak yang kelasnya kita tahu, bahkan Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina di penyisihan grup Piala Dunia Qatar 3 tahun yang lalu. Nah, faktor-faktor inilah yang tentu menjadi pertimbangan dari seorang Patrick Kluivert, psikologis, kesiapan pemain, lawan yang akan dihadapi, itu dan faktor-faktor pertimbangannya. Faktor-faktor pertimbangan utama yang akan. Kalau tadi Bung Akmal sudah menyinggung soal Marcelino Ferdinand, absennya Marcelino, kemudian ada Messilger, Saul Pratama Arhan. Kalau Bung Opang lihat itu seperti apa? Nah, itu termasuk mungkin agak berat bagi kita, terutama publik sepak bola Indonesia, terutama masih ada dikotomi nih antara diaspora, pemain lokal, di mana harus kita akui bahwa dari sedikit pemain asli lokal yang menjadi pilihan sejak Sinteyong hingga Patrick Kluivert, Marcelino adalah bintangnya bintang. Nah, ini mungkin secara psikologis publik masih sulit untuk diterima. Tapi kita harus memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert untuk mengambil keputusan yang sulit ini demi untuk menghadapi 2 laga yang tidak ringan itu. Sekali lagi kalau kita berangkat dari uji coba terakhir kemarin menghadapi Libanon, maka harus kita akui bahwa selain pemain debutan seperti Adrian Wibowo yang memang jauh di bawah performa sebenarnya, Marcelino juga salah satu pemain yang sebetulnya tidak terlihat. Marcelino yang seperti beberapa bulan yang lalu. Nah, bisa jadi ini karena memang jam terbangnya di klub yang sangat minim. Nah, itu juga menjadi pertimbangan bagi Patrick Kluivert. PK selalu mengatakan sejak awal dia masuk ke Timnas Indonesia di bulan Januari yang lalu, bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan utama saya dalam memilih tim adalah jam terbang mereka bermain bersama klub masing-masing. Jika itu maksimal, itu menjadi salah satu opsi. Tapi jika itu minim, itu menjadi opsi yang lain untuk saya tidak menggunakan tenaga mereka. Bung Akmal, kalau kita lihat dari 28 daftar pemain yang sudah dirilis PSSI, ini ada pemain-pemain naturalisasi. Kalau Anda lihat performanya nanti akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat kan yang tampil sangat luar biasa di 2 uji coba adalah debutan Emiliano Jonathan, ya kan, gaya bermainnya, kemudian eksplosivitasnya, termasuk adalah pergerakannya ini sangat luar biasa. Diharapkan dia bisa kemudian dari sisi kanan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi dan Irak nantinya. 2 pertandingan cukup mengesankan, penampilannya juga sangat eksplosif dan diharapkan ini salah satu pemain kunci nanti ketika berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Tapi saya belum melihat Mauro Zylstra yang tampil sebagai seorang striker gitu kan. Ketika melawan Libanon dikasih kesempatan, tapi beberapa peluang yang diberikan oleh Emiliano Jonathan tidak bisa dimaksimalkan. Saya juga belum melihat penampilan yang konsisten misalnya dari Eliano Raiders gitu kan. Karena posisinya masih tumpang tindih, apakah dia sebagai bek kanan atau sebagai gelandang serang. Tapi ini mungkin yang menyebabkan Marcelino tersisi, hadirnya Emiliano Jonathan, kemudian juga hadirnya Dan James yang juga sangat eksplosif penampilannya, bahkan bisa besar kemungkinan juga kembali Mark Klok dan juga ya hadirnya kembali Egy Maulana Fikri yang sebagai pemain lebih senior dibandingkan Marcelino Ferdinand, plus tentunya
kita harus lihat pemain Persib ini paling banyak masuk tim nasional saat ini kan. Ada Beckham Betul. Putra, kemudian Iya, ada betul. Mark Klok, ada Stefano Lillipali, Iya. plus Tom Hay, ya Iya. kan? Ada 4 pemain dikirim oleh Persib dan kita berharap bahwa kebersamaan mereka di Persib dengan 4 pemain plus juga Dewa United kan juga Iya. ada Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, kemudian Egy Maulana Fikri. Iya. Bisa memberikan kontribusi maksimal buat tim nasional. Tapi sekali lagi ini juga menjadi pertaruhan buat Patrick Kluivert menurut saya karena publik ini masih belum bisa move on dari Coach Sintayong. Gitu. Sehingga kemudian tekanan dia sangat besar. Orang tidak melihat bahwa ini adalah pertandingan lawan yang sangat berat. Baik. Tapi lawan yang dihadapi ini kan level dunia. Arab Saudi langganan Piala Dunia. Irak bahkan bicara ranking mereka 56 57. Kita 119 kan. Jauh sekali. Jadi menurut saya peluang kita sangat berat di pertandingan ini, tapi ada satu hal yang bisa diambil oleh Patrick Kluivert. Kita berharap kita menjadi tim kejutan karena tidak setiap Piala Dunia pasti ada yang bikin kejutan. Oke, itu harapan kita. Bung Opa nanti bisa ditanggapi nanti. Sekaligus kita ingin membahas lebih detail soal peta kekuatan Indonesia ataupun Indonesia dan juga Arab Saudi yang akan bertarung pada tanggal 9 Oktober mendatang. Kami akan bahas untuk Anda usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami.